Ciri-ciri orang munafik itu adalah yang pertama iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Ya, lagi ngapa? Dah di mana? OTW. Dah, itu munafik, bohong ya. Oke, yang kedua iza wa'ada akhlafa. Nanti datang ke rumah aku ya. Oke, tahu-tahu mungkir ya. Kemudian yang ketiga iza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat, dan biasanya pengkhianat itu orang-orang terdekat. Nggak mungkin yang berkhianat sama kita itu orang yang tak kenal sama kita. Makanya hati-hati dengan orang terdekat kita. Bisa jadi suatu ketika dia menjadi pengkhianatnya. Percaya boleh, tapi tetap harus lebih hati-hati. Skeptis ya, berhati-hati ya. Harus menyisakan ruang kehati-hatian sesayang dan sepercaya apapun kita kepada seseorang. Oke. Khususnya zakat subuh, bukan zakat subuh, sedekah subuh boleh ditukar nggak dengan uang besar? Boleh. Khususnya, oke, amannya. Sedekah, oke, boleh ditukar dengan uang besar ya. Oke, assalamualaikum ya. Apa hukumnya manggil haji dengan orang yang belum haji? Nggak apa-apa, itu kalimat-kalimat takzim, itu kalimat-kalimat ihtiram, nggak masalah ya. Oke, aku sering kok manggil anak kecil, siapa Ustadz? Nggak masalah ya. Pakai peci dia, oke Pak Haji, padahal dia belum haji, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Ustazah, ya bagaimana jika bertahun-tahun tidak bersapa dengan saudara kandung? Jangankan bertahun-tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu melakukan puasa Senin dan Kamis? Rasulullah berkata, karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit, dan aku pengen saat amal catatanku dibawa aku sedang berpuasa. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, jadi catatan amal kita ini dibawakah di hari Kamis? Benar kata Rasulullah, kecuali orang yang bermusuhan. Jadi kalau kita bermusuhan dengan tetangga, dengan kawan, teman, saudara, maka amal kita selama ini tertangguhkan, loading. Hati-hati cepat berbaikan supaya tidak error connection ya. Ustazah, oke. Salam Ustazah, bacaan tasbih saat sholat tasbih yang paling tepat gimana ya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, ya gitu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Saya mau tanya, kalau pada hari Jumat boleh nitip amal nitip buta orang buat Jumatan? Boleh, nggak masalah. Suami mau pergi sholat Jumat, kita titip sedekah, nggak masalah. Sedekah boleh dititip. Ya, Ustazah, dia nggak mau minta maaf, Zah, kita yang minta maaf. Loh, kenapa aku disuruh minta maaf? Karena kita yang pengajian, kita yang mengerti, kita yang mendengarkan, kita yang punya ilmu. Orang berilmu bedalah sikapnya dengan orang yang tidak berilmu. Ya kan dia yang salah, minta maaf bukan karena kita salah, tapi karena bukti bahwa kita satu level lebih beriman, lebih baik dibanding dia. Oke, Rasulullah itu nggak berdosa guys. Ya, Rasulullah itu pasti masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah selalu beristighfar? Ya, dan kadang beliau juga meminta maaf padahal orang lain yang salah. Sama dengan kita minta maaf itu bukan karena kita salah, tapi kita ingin menurunkan satu level ego lawan bicara kita dan meningkatkan satu level keimanan kita. Ustazah, kalau kita sudah minta maaf tapi nggak dimaafin, nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf, dimaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Kalau sholat tahajud 4 rakaat sekaligus, tiap rakaatnya baca ayat pendek nggak? Betul, baca. Ustazah, oke, orang fakir tapi ternyata anaknya kaya, berhakkah menerima zakat? Berhak ya, berhak karena belum tentu anaknya memberinya. Ustazah, waktu umroh bolehkah sholat qodho? Niatnya diganti waktu dulu yang bolong-bolong. Kalau ingat jumlahnya bisa ya. Ustazah, saya pengen mulai puasa Daud. Apabila pas acara, boleh nggak saya nggak berpuasa? Boleh.
nggak masalah ya. Ustazah, ketua panitia masjid bagi-bagi uang 100.000, kembalinya 150.000. Maksudnya gimana? Bagi-bagi uang 100.000, kembalinya 150.000. Gimana maksudnya? Ustazah, uang, oke gitu ya, oke. Oke, gitu ya. Ustazah, warna lipstiknya natural banget. Boleh dandan dikit ya? Aku nggak dandan aja teman-teman udah pusing. Apalagi aku dandang pula si kawan ini pula ya. Oke ya, Ustazah, doa di tahiyat awal jangan. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat aja ya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Aku nggak dandan aja udah kalau apa-apa ingat mukaku udah kayak malaikat mungkar nangkir aku roket atip, apalagi pula aku dandan. Sekarang aku tanya teman-teman, siap nggak? Slebeu. Lanjut ya. Ustazah, uang sedekah subuh yang kita kumpulkan dalam 1 bulan untuk modal usaha boleh atau tidak? Nah, itu bukan sedekah namanya, itu adalah tabungan. Beda sedekah dengan tabungan. Sedekah itu untuk diri kita, sementara tabungan itu untuk orang lain ya. Sedekah itu untuk orang lain, tabungan itu untuk diri kita. Terbalik-balik kan aku jadinya, geng. Itulah. Ya, lanjut ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Berapa hari batas haid? Soalnya darah keluar terus. 15 hari ya. Hari ke-15 udah nggak bisa Mbak spill skincare. Nggak bisa. Nggak usah dilakukan Mbak spill skincare ya. Jadi apalah tadi tuh? Haid. Haid lebih dari 15 hari. Haid lebih dari 15 hari. Nah, di hari ke-15 mandi Mbak. Ya, di hari ke-15 Mbak mandi. Nanti hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Cukup bertaubat ya Mbak spill skincare ya. Oke, karena kode itu bagi yang ingat jumlah. Nah, terus mandi tuh. Hari ke-15-nya mandi, 16, 17, 18 itu boleh sholat, boleh puasa. Ya, kemudian boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh haji ya. Ustazah, ya apakah sesudah tahajud wajib sholat sunat witir? Tahajud dan witir itu 2 bab yang berbeda. Boleh witir tanpa tahajud, boleh tahajud tanpa witir ya. Ustazah, hutang di bank syariah apakah termasuk riba? Sebenarnya majelis ulama membolehkan, tapi aku tetap tidak menganjurkan karena di atasnya masih Bank Indonesia dan tetap ada kelebihan daripada modal. Nanti teman-teman susah ya. Kalau sedekah subuh dikumpulkan buat dibagikan Ramadan, boleh, nggak masalah. Cuman kelamaan sih kalau sekali setahun. Pertama, kita nggak tahu usia kita. Setahun itu lama. Yang kedua, kita nggak tahu bahwa bisa jadi dan ada kemungkinan kita tergiur dengan uang itu akhirnya nggak jadi kita sedekahkan. Yang ketiga, yadul ulia khairum min yadis sufl. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ketika kita memberi, yaitu usahakan untuk memberinya di waktu-waktu yang cukup sering. Karena dermawan itu dilatih, memberi itu dilatih. Kalau nggak kita latih, maka susah. Seandainya memberi itu mudah, semua orang kaya akan dermawan. Tentu tidak seperti itu ya kenyataannya. Sedekah subuh untuk jajan anak boleh. Ya, oke gitu ya. Capek ngetik, iya. Itulah kan, nggak terbaca sama Ustazah Nela tuh. Siapa sih dia? Aku udah capek ngetik, nggak juga dibaca-bacanya, ya. Oke, kayak gitu ya. Marahin aja tuh Ustazah Nelanya. Ya, dimaafin ya guys kalau nggak kebaca, catat aja lah ya. Nanti sebisa mungkin ya aku baca ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau jamak qashar akhir maghrib isya, tapi yang aku kerjakan maghrib dulu, ndak, isya dulu baru maghrib ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, bolehkah setiap sujud saya tambah doa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Mbak Vina,
itu dibaca tidak setiap sujud, tapi dibaca di sujud terakhir ya, di sujud terakhir ya. Ustazah, kalau suami nggak sholat, saya lupa ingatkan apa saya dosa. Mengingatkan orang yang dengan sengaja melakukan dosa tidak perlu tiap hari. Cukup kita mengingatkan dengan ritme tertentu. Diingatkan tiap hari nggak bisa, ubah sekali seminggu. Nggak bisa, ubah seminggu, sebulan 2 kali dan seterusnya ya. Ustazah, sholat malam cuman tahajud gimana? Udah oke lah tuh. Siap Mbak Dirja. Oke lah tuh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Jual tanah warisan untuk umroh, kalau itu punya kita boleh, nggak jadi masalah, mau diapain pun nggak masalah. Oke ya Ustazah, apakah yang diutamakan tahajud dulu atau hajat dulu? Bebas ya, tahajud dulu, hajat dulu, bebas ya. Ustazah cantik, baik hati dan tidak sombong. Pertanyaannya apa? Siap. Kukira pertanyaan tadi guys, tak terbaca pula, ada ujungnya sombong, udah tidak sombong. Ya, oke lah. Ya, siap Mbak, sama-sama ya Mbak. Kok sama-sama sih? Ustazah, kalau berudu mengusap tengkuk leher belakang boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, maksudnya ada orang yang dia sampai ke sini itu mazhab Hanafi ya. Ustazah, oke, suamiku susah sholat itu bagaimana? Ada 4 tugas kita. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang suami sesuai dengan kadar kemampuannya. Aku mau dewasa guys ya. Yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang baik. Jangan menyakiti. Mengingatkan orang nggak boleh menyakiti. Kemudian yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, bahwa suami yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi orang yang paling taat. Tugas kita ingatkan, doakan, ingatkan, doakan. Gitu ya. Ustazah, hukum memakai celana. Perempuan gak boleh pakai celana. Perempuan itu dalam Al-Quran qad idalalah qad isubut yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Ya, bahwa dia harus menghamparkan menghamparkan jalabib ke seluruh tubuh. Harus terhampar dalam bentuk rok atau gamis. Anak lahir diazankan boleh menurut madhab Syafi'i. Ustazah, oke. Sebentar ya. Setiap jual hasil panen walaupun sedikit saya sisihkan 2,5%. Apakah bisa untuk umroh tabungan? Tabungan boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, doa untuk anak bayi yang sudah meninggal. Sebenarnya sih bisa pakai doa yang biasa aja. Cuma sebenarnya sih anak bayi nggak ada dosa. Mbak perbanyak aja ibadah, lakukan yang wajib. Insya Allah dalam hadis yang sangat sahih, ketika anak bayi lahir dan meninggal, maka ketika orang tuanya ridha, syaratnya ridha. Nanti di akhirat ketika orang tuanya masuk neraka, anaknya akan menuntut kepada Allah untuk bertemu dengan orang tuanya di surga. Maka dia akan membantah dalam artikulasi, ya Allah, engkau telah pisahkan kami di dunia. Bagaimana mungkin engkau pisahkan kami lagi di akhirat? Makku masuk neraka, aku masuk surga. Gitulah istilahnya. Tapi ini hadis sahih. Maka Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga bersama anaknya. Dengan syarat lakukan kewajiban. Sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Ustazah, oke. Ada nggak doa biar nggak hujan? Sejauh ini nggak ada. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Dewasa is. Ustazah, kalau ada suami selingkuh, zolim ke istri tapi menghafal Quran. Oh itu 2 bab yang berbeda Mbak. Menghafal Qurannya tetap dapat pahala, tapi zolimnya tetap berdosa. Makanya mayya'mal miskola dzarratin khairayyarah, mayya'mal miskola dzarratin syarrayyarah. Setiap keburukan akan Allah balas, setiap kebaikan akan Allah balas. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Aman ya, sehat selalu ya guys. Ustazah, doa tolak bala itu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Oke. Gitu ya. Oke, bentar ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ya. Oke, Ustazah, kalau bayi meninggal di kandungan disebabkan diobati gimana? Maksudnya gimana? Diobati gimana? Ini ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ya. Ustazah, jika anak udah dewasa dia belum mau sholat gimana? Boleh. Sebenarnya anak wajib sholat tuh usia 7 tahun. Kalau dia nggak sholat di usia 10 tahun, dia boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Kalau udah balik nggak sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik oleh bapaknya. Ya, oleh bapaknya. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi tetap kita nggak bisa memaksakan. Ya, karena para nabi pun banyak masih anaknya bermaksiat. Yang penting jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Ustazah, oke ya. Kata Ustadz, suami yang nggak sholat boleh dimarah, nggak ada. Mungkin bercanda saja Pak Ustadznya, ya. Tidak ada suami nggak sholat dimarah-marah, sakiti hatinya, malah dia nggak mau sholat, ya. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya benar, caranya benar, ya. Cuma ada yang tegas, ya. Ada yang satu mazhab yang tegas, dia bilang kalau nggak sholat itu sampai kafir dan jatuh talak. Tapi kan kita mayoritas mazhab Syafi'i yang sampai ke tahap fasik saja. Fasik itu adalah dia tahu tapi tidak mau melakukan. Jadi tidak jatuh talak atasnya kalau laki-lakinya nggak sholat. Idealnya yang sholat itu laki-laki. Karena laki-laki yang membimbing istri dengan anaknya. Nah kalau laki-laki aja nggak sholat bagaimana istrinya mau taat. Gitu. Ustazah, oke, gitu ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, gitu ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu ya. Ustazah, qobliyah subuh apakah harus pakai iftitah? Enggak ya teman-teman ya. Qobliyah subuh apakah harus pakai iftitah? Enggak. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat ya. Betul Mbak Sylvia. Ya, iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Jadi iftitah itu tidak sampai status hukumnya wajib ya. Cuma suatu ketika Rasulullah sholat dan Rasulullah setelah sholat bertanya kepada sahabat gitu. Siapa di antara kalian tadi yang berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka Rasulullah menjawab maka sahabat menjawab saya ya Rasulullah. Rasulullah berkata tadi terbuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah ya. Bu, aku beli basreng, nanti malam belinya jam 2 malam yang jual alam goib ya di akun aku. Ustazah, cara menyikapi mertua yang jelek-jelekin menantu abaikan. Teman-teman, nggak usah difikirkan ya. Nggak usah difikirkan ya teman-teman ya, abaikan. Kita dijelek-jelekin orang ya, kita disakiti orang, abaikan aja teman-teman. Fokuskan diri kepada hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Oke, nggak jadi aku dewasa karena kawan-kawan ya agak lain pun ya. Pasreng pula ya Mbak Yeti, mana ceritanya. Ustazah, tahajud dikerjakan hanya 2 rakaat, witir 3 rakaat boleh banget, nggak masalah ya. Nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, madu nanti ya setelah ini. Ustazah, oke, bolehkah sholat kodo di waktu yang dilarang? Semua jenis sholat tidak dianjurkan di waktu yang diharamkan sholat ya. Oke, di waktu yang diharamkan sholat ya teman-teman ya. Oke, ndak boleh ya. Ustazah, iya bagaimana cara mengatasi rasa cemas yang berlebihan? Dalam hal apa? Nanti aku kasih tahu caranya. Ustazah, oke, kalau imam lupa rakaat lanjut terus sampai salam dan tidak sujud sahwi, imam nanti yang menanggung kesalahan makmum juga. Ustazah, oke, cara menyikapi mertua yang suka jelek-jelekin menantu abaikan ya teman-teman ya. Nah, abaikan aja, udah ikhlas, sabar, nggak ngaruh kok. Emangnya kita dijelek-jelekin ngaruh apa guys? Nggak ada ngaruh. Kita dijelek-jelekin tuh nggak akan ngaruh sama hidup kita.
Cuman ngaruh sama perasaan kita yang terlalu lembut, selembut tisu. Ya, jadi dijelek-jelekin itu ndak ada ngaruh guys sama hidup kita. Percayalah sama aku. Ah, ya kan. Nah, ndak usah gusar, dijelek-jelekin, digibahin, nggak ngaruh. Nggak ngaruh teman-teman ya. Udah nggak usah pikirin ya. Di kantor dijelek-jelekin, di RT dijelek-jelekin, di alam goib dijelek-jelekin, di alam barzah dijelek-jelekin. Nggak ada ngaruh. Ngaruhnya cuma kita macam baper saja perasaannya ya. Oke dah. Baikkan ya, harus kuat. Teman-temanku harus kuat. Nggak boleh meletakkan priority atau pikiran pada hal yang tidak bermanfaat ya. Oke, nggak ngaruh. Dah. Caya aku sah. Nah, cuman baper aja kan. Masalahnya kan cuman baper. Ya cuma dilatih aja biar nggak baper, ya kan? Oke. Ustazah, sholat berjamaah di musola perempuan sebaiknya di belakang atau kalau tentang saf itu ikhtilaful ulama, ya itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Aman aja ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah menolak tinggal dengan mertua. Enggak masalah, tidak ada kewajiban kok kita untuk tinggal dengan mertua. Tidak ada kewajiban dalam Islam. Hanya saja dinegosiasi dengan cara yang tidak menyakiti hatinya ya. Ustazah, apa doa biar bisa istiqomah bangun malam untuk sholat tahajud? Istiqomah dalam hal apapun. Doanya adalah tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusratis syariatik. Wah, payah kali ya. Gini aja. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan hatiku beribadah kepadamu dan haladinik dan agamamu ya. Siap Mbak Admiah ya. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Kuatkan hatiku dengan ibadah kepadamu. Ustazah, jarinya nggak pakai cincin. Ada rezeki nanti aku belikan. Kelamaan Pak, nggak usah ya. Oke, Ustazah, jarinya nggak ada cincin. Nanti ada rezeki aku beliin. Kelamaan Pak. Nggak usah Pak ya. Aman Pak ya. Enjoy aja hadir di sini ya. Oke ya, kayak gitulah ya teman-teman ya. Oke, terbaca pula masalahnya. Oke ya, nah itulah saking cepatnya. Baik-baik apa guys, biar aku baca yang bener-bener lah nih. Gak aman nih malam ini nih. Gimana ceritanya? Ada-ada aja pun Ustazah, di jarinya gak ada cincin. Nanti kalau aku ada rezeki aku beliin cincin. Ya, oke, kelamaan Pak. Ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bercanda ya Pak. Aman Pak ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara ikhlas menghadapi setiap ujian? Ujian apa Mbak? Cara ikhlasnya adalah kita ingat sabar za ujian. Aman. Aku bercanda saja. Habisnya teman-teman nanyanya banyak ranjau nih. Harus hati-hati aku nih. Oke ya. Oke gitu ya. Banyak ranjau nih. Agak lain nih. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Nah tadi mau ngomong apa ya? Cincin Ustazah transparan. Siap ya. Oke, cara menghadapi ujian yang pertama adalah teman-teman boleh ingat nikmat Allah yang lebih banyak. Jadi ujian itu sedikit guys. Cuman dia kalau yang kayak gitu nggak usah dibaca Zah. Nggak bisa. Namanya ini cepet banget. Ya random aja kebaca. Pek. Kayak gitulah. Ya jadi aku mau sampaikan bahwa ujian itu sedikit. Tetapi nikmat itu banyak. Kenapa kita merasa nikmat itu adalah kenapa kita merasa bahwa ujian itu besar? Karena kita hanya fokus kepada ujian. Kita nggak fokus kepada nikmat. Hidup ini terlalu indah loh guys. Kalau kita fokus kepada nikmat ya. Kalau kita fokus kepada nikmat insya Allah. Ustazah, apa boleh berdoa? Ya Allah semoga aku diberi rezeki 1 miliar. Kurang itu. 10 miliar gitu ya. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Boleh. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Ya Allah, ketika kita melakukan sesuatu, Allah ridho, kata Allah kun fayakun ya. Oke, Ustazah, iya.
Boleh nggak kita umroh bersama anak atau kita daftar haji untuk badal haji orang tua? Atau pilihan umroh sama anak atau kita daftar haji badal haji orang tua. Yang paling bagus ideku adalah umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji. Dan nanti di sana Mbak bisa melakukan umroh yang kedua. Ya, umroh yang kedua, lalu kemudian nanti Mbak badalkan untuk orang tua Mbak sendiri umrohnya. Nanti dapat pahala 1 kali haji. Paham nggak ya kira-kira ya Mbak ya? Jadi gini Mbak, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya 1 kali haji. Berangkatlah kita sama anak ke sana. Nah, setelah kita umroh kan hari pertama kita di Mekah tuh pura-puranya gitu ya. Kalau landingnya di Mekah, istirahat dulu besoknya umroh lagi kedua. Minta antarkan sama tour leader and tour guide-nya. Pak leader ya, antarkan aku ke Tanim. Ngapa? Pengen badal umroh orang tuaku. Minta antarkan naik taksi atau naik angkutan ke Tanim. Ambil mikot lagi dan umrohkan untuk orang tua. Nawaitu umrotan an, sebutkan nama orang tuanya, labbaik Allahumma umrotan. Nah lalu umroh lagi tuh yang kedua tuh. Palingan cuman pegel doang ya, pahalanya 1 kali haji. Mantap kan? Nah pergilah. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau di depan Ka'bah bilang-bilang fulus minta pajero kayak gitu nggak apa-apa, Zah, nggak apa-apa. Kalau kita minta lebih banyak tanda kita berbaik sangka kepada Allah. Nggak apa-apa ya, asal jangan minta ketemu aku, susah move onnya nanti ya. Ustazah, berdosakah periksa dompet suami? Nggak boleh. Khawatirnya kita tajasus, memata-matai. Tapi kalau suaminya pelit boleh ambil uangnya ya. Kalau dia pelit boleh ambil uangnya ya. Untuk kebutuhan, bukan untuk beli handphone dan lainnya. Bolehkah sedekah subuh buat cucu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, ketika anak laki-laki sudah menikah, wajib mendahulukan istri atau ibu, tergantung kasusnya. Ketika ibunya sakit, istrinya minta beli baju, ibunya dulu dong. Ketika ibunya bisa minta beli handphone, sementara istrinya lahiran, istri dulu dong. Lihat kasusnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau minum akasia, betul ya Mbak Misnawati ya. Oke, nanti aku jawab jam 9-an ya Mbak Misnawati ya. Ustazah, oke. Kalau boleh pilih kita umroh bersama anak, udah aku jawab Mbak, wisata Lombok. Suara aku jelas nggak guys? Suara aku jelas nggak ya? Tadi tentang badal umroh, umroh sama anak dibanding badal haji orang tua udah aku jawab kan? Udah kan kali ya? Udah ya? Oke, jelas ya. Bagaimana jika menerima ujian bertubi-tubi? Dosakah bisa bila mengeluh? Ya dosa dong teman-teman ya. Dosa dong ketika kita menerima ujian maka kita itu ngeluh, berdosa. Dan gak ada gunanya. Itu akan membuat kita semakin jauh dari solusi. Di PHK itu ujian. Gak ada gunanya nangis 7 hari 7 malam PHK. Besok pagi langsung buat lamaran, langsung cari kerja baru. No space. Ya, tidak ada waktu yang terbuang. Tidak boleh waktu itu terbuang ya. Jadi kita harus take action teman-teman. Apa ujian yang terjadi, take action. Sedih itu nggak ada solusi guys. Apapun kesedihan tuh nggak ada solusi isinya teman-teman ya. Boleh kita sedih tapi nggak boleh lama-lama, iya kan? Nah ya jadi nggak ada gunanya gitu. Nel, aku di PHK nangis, aku di PHK teriak-teriak. Apa yang teriak-teriak? Gak ada gunanya kayak gitu. Udah buat lamaran, print lamaran, buat 50 ajukan besok. Pergi tuh ke kantor-kantor ngelamar kayak gitu kan. Aku nangis dulu lah 3 hari lah, berapa waktu yang terbuang 3 hari. Andai Allah kasih rezeki sehari 2 hari, kamu akan tinggalkan hanya dengan tangisan. Nggak boleh teman-teman, nangis itu bisa tapi dikontrol ya. Oke gitu ya, solusi aja ya. Keep solusi, cari solusi yang lebih bagus. Nggak ada kesempatan kita untuk buang-buang waktu ya teman-teman ya. Ustazah, live-nya di mana? Di rumah aku. Ustazah, cemas dalam hal anak di pesantren, takut kalau dibully. Enggak apa-apa. Teman-teman, yang penting tidak dibully secara fisik ya. Kalau dibully secara fisik, teman-teman boleh laporkan ke pihak berwajib. Tapi kalau dibully hanya sekedar dibilang jelek, hitam, legam, nggak apa-apa.
kuatkan anaknya. Justru bully itu akan menjadikan dia lebih kuat. Ya, dia lebih kuat. Gak apa-apa. Nanti kalau dia minta pindah, belum tentu tempat baru juga bagus kok. Ya. Nah, jadi dibully itu sebenarnya jadikan momentum untuk anak lebih kuat. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, aman ya. Ustazah, saya selalu yang mana Mbak Bunda Ayah, meratapi nasib karena kehilangan anak, jangan ganti ratapan dengan doa. Kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan suami, meninggalnya istri, boleh sedih tapi nggak boleh lama-lama. Ya tenang aja, manusia itu punya antivirus kok keluar dari kesedihan. Sedih tidak menghasilkan apapun kecuali teman-teman dengan sedih baca Quran, dengan sedih berdoa, dengan sedih kirimkan Yasin buat dia, ya dengan sedih teman-teman kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kayak gitu. Ya boleh tapi yang wajar-wajar aja. Sedih malam ingat orang tua, udah tahajud baca Quran, kan sebentar juga hilang. Sedih yang bermanfaat, iya kan? Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, adik saya anak bujang, nggak mau keluar kamar, nggak mau kerja, tapi main HP lancar. Itu sakit apa Zah? Coba ditanya, apa ada problem dia? Apa ada yang dia pikirkan yang belum lagi kita ketahui ya. Ustazah, kenapa saya masih males sholat tahajud ya? Nggak apa-apa, kan kita belum pernah. Kan itu harus dilatih. Karena tahajud itu kan soal fisik. Ya bukan sekedar soal iman. Mantap pun iman kita kalau nggak kebiasa bangun malam ya pusing juga besoknya. Nggak apa-apa, males itu nggak apa-apa. Yang penting kalau mau memulai lawan kemalasan itu. Malas itu biasa. Ustazah kok saya malas sholat duha? Nggak apa-apa malas, yang penting tetap kerjakan. Malas itu kan cuman perasaan, semangat itu juga cuman perasaan. Nggak usah terlalu bersemangat juga nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Iya kan? Apakah Ustazah selalu bersemangat? Enggak juga guys. Aku kayaknya tidak terlalu bersemangat sih. Bagiku aku menjalankan hari-hari bukan karena semangat tapi karena tanggung jawab. Udah itu aja ya, semangat itu cuman sebentar aja menemani kita guys. Semangat habis dengar ceramah, sholat tahajud 2 hari aja habis itu melewat lagi. Tidak perlu terlalu bersemangat. Ya, tidak perlu. Cukup jadikan semua ibadah sebagai tanggung jawab. Semua kerjaan sebagai tanggung jawab. Saat situasi lagi semangat atau tidak, tetaplah kerjakan. Ya, nah bahkan justru maaf ya, mungkin sebagian teman-temanku motivator sempat memprotes aku ketika aku menyatakan kita tidak perlu terlalu bersemangat. Yang penting kerjakan. Nah akhirnya aku bilang bahwa semangat itu justru banyak menjatuhkan kita. Udah banyak fakta dan datanya ya, mahasiswaku semangat ngerjain skripsi. Sekali cuma dicoret 2 lembar 6 bulan gak datang-datang lagi. Kenapa kamu gak datang lagi? Gak semangat bu. Kemarin kok semangat? Iya bu, pas dicoret gak semangat lagi. Nah itulah kalau mengerjakan sesuatu karena semangat. Dia nggak akan dilakukan kalau nggak semangat. Sementara semangat itu entah mana-mana dia udah pulang kampung dia guys. Nggak ada semangat itu nemanin kita lama. Palingan cuma 1-2 hari itu udah mantap itu. Semangat itu cuma sebentar, dia PHP nggak pernah setia. Jadi jangan selalu diminta ditemani oleh semangat. Pokoknya kalau kita lagi semangat kerjakan, itu bonus aja. Kalau kita lagi malas tetap kerjakan ya. Jangan berharap pada semangat, nggak ada itu. Ya, wah ibu-ibu majelis taklim semangat hadir, semangat. Wah setelah itu 7 bulan gak datang-datang pengajian. Kenapa gak semangat? Semangat baca Quran, hari ini 3 juz. Setelah itu 3 bulan gak baca-baca Quran lagi. Ngapain? Iya kan? Lebih baik sedikit tapi terus konsisten. Malas kerjakan, semangat kerjakan gitu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman akan jarang mendengarkan aku untuk ngomong semangat, jarang. Sekali-kali ada, tapi sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan kalimat itu. Yang aku suka adalah konsisten. Walaupun kita nggak semangat, walaupun kita malas ya kita konsisten. Ya, nah kayak gitu ya teman-teman, boleh setuju boleh tidak, tapi boleh direnungkan. Boleh direnungkan. Semangat itu kalau menyandarkan ibadah, pekerjaan pada semangat, nggak berhasil biasanya
ya. Makanya al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan, endingnya adalah konsisten. Bahasa lainnya istiqomah, posisinya di atas takwa. Orang beriman belum tentu istiqomah. Orang yang beriman belum tentu istiqomah dalam keimanannya kalau dia tidak bertanggung jawab atas ibadahnya dan tidak konsisten dengan ibadahnya. Ya kan, sekarang pertanyaannya, apakah orang konsisten itu malas? Malas guys. Orang yang konsisten itu malas juga. Siapa ya teman-teman kita lah ya. Coba perhatikan orang-orang entah sekitar kita, entah tokoh masyarakat kita ya, teman-teman di tempat masing-masing lah. Apa mereka nggak malas? Malas juga. Cuman mereka tetap mengerjakan. Bukan semangat yang menemani mereka, tapi konsisten dan tanggung jawab. Kayak gitu guys. Jadi nggak terlalu perlu sih menurut aku semangat itu. Nggak terlalu perlu sih. Kalaupun perlu ya bonus lah ya kan. 2 jam semangat gitu. Bonus-bonus kayak gitu aja. Oke ya. Banyak orang yang burn out teman-teman. Apa yang dia lakukan burn on. Karena dia semangat aja. Buka usaha semangat awal. Habis itu buka jam 7. Buka jam 8. Buka jam 9. Berhenti. Wah jadi host live semangat. Tap. Giliran lagi apa nggak konsisten, burn out, nggak mau lagi. Seperti itu nih tanggung jawab ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ya betul sekali ya, tidak perlu terlalu semangat, kerjakan. Malas itu nggak apa-apa. Gimana cara ngilangin malas? Nggak ada, karena manusia punya nafsu buruk, malas, berleha-leha, menyenangkan diri, suka dengan yang senang-senang. Itu memang ada. Wa mal hayatid dunya illa lahu wa la'ib, bahwa dunia ini permainan dan senda gurau. Mana bisa malas dihilangkan? Tetap malas tuh ada, cuma dilawan gitu. Kok aku ngomel ya guys, mana ceritanya ini ya. Oke ya, kalau teman-teman tanya kapan aku bersemangat dalam hidupku, ndak ada. Biasa aja aku, tapi tetap aku kerjain. Oke gitu ya, nggak ada semangat-semangat kali, biasa-biasa aja. Oke ya, nah, gitulah pokoknya teman-teman ya. Nah gara-gara semangat panjang kali lebar ya, because ini mindset sih. Ya ini mindset yang perlu kita perbaiki sih. Ya gitulah. Ustazah, bolehkah sholat sunnah tidak membaca kiblati? Nggak masalah ya, mustaqbilal kiblati kayak gitu nggak masalah ya kan. Nah, tapi Ustazah semangat kami gitu pula ya si kawan ini. Ya bagiku hadir di tengah teman-teman juga bukan bagian dari semangat sih, tapi tanggung jawab ya. Ustazah sebentar ya, sama-sama ya, tolong jelaskan pembayaran zakat pendapatan sehari 400.000. Berarti 400.000 kali 3 berarti 12 juta. 12 juta mungkin di beberapa lokasi dia udah bagian dari zakat. Kali 2,5% aja. Kali 2,5% aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah pergi haji dan umroh pakai uang hasil jual tanah? Bagus, silahkan ya. Oke, Ustazah, oke, aku setiap membaca Al-Quran selalu mengantuk. Nggak apa-apa, itu karena otak kita nggak berpikir aja. Ambil wudhu dan baca lagi aja, nggak masalah ya. Ngantuk baca Quran masih oke lah dibanding kita sekedar ngantuk nonton ketiduran. Ketiduran pun nggak apa-apa, ikhlasin aja. Ya udah aku ngantuk tidur gitu. Ngantuk saat baca Quran tidur masih mending ya. Nah, itu biologis aja, banyak faktor kalau mau dijawab. Bisa jadi kurang air putih, oksigen kurang ke otak, bisa jadi kurang olahraga, bisa jadi si semangat tadi lagi pulang kampung, ya kan? Bisa jadi memang lagi males-malesnya, kerjakan aja, ndak apa-apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat duha yang paling utama jam berapa? Kalau dalam hadis saat anak unta itu bangkit dari tempat tidurnya. Berarti sekitar jam, artinya tuh sudah panas kayak gitulah guys. Oke, sudah panas ya, lebih kurang jam 9 apa jam 10 itu kalau ditanya waktu yang paling baik ya. Ustazah, oke, cara menghapus dosa besar, semua dosa itu Allah ampunkan mbak ya. Ya innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik ya. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi all daripada dosa kita itu Allah ampunkan. All semuanya ya kecuali syirik ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal akhir nggak?
Sholat sunnah pakai tahiyat akhir enggak? Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, sholat sunnah enggak pakai tahiyat akhir gimana ya? Oke ya. Ustazah, wajibkah sholat kunut dalam sholat subuh? Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Dia tidak sampai wajib sih. Ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh. Sementara Imam Hanafi mengatakan kunut subuh itu hanya tidak sunnah. Tidak sunnah. Jadi teman-teman mau kunut boleh, tidak kunut enggak apa-apa ya. Oke, kunut boleh, tidak kunut enggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, saya vertigo sholat baring seperti yang Ustazah bilang. Masya Allah. Ya, vertigo itu kata temanku pusing 7 keliling ya. Nah, sehingga dia cuma bisa baring katanya guys ya. Nah, jadi boleh sholat dalam keadaan baring. Ya, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ilajan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Nanti minum madu akasia. Ya, jam 9 aku spill madunya. Yang dari tadi nanyain madu. Itu kalau vertigo cepet aja. Vertigo kayak kolesterol, kayak asam urat, kayak asam lambung tuh cepet aja. Sama akasia itu insyaallah, qadarullah ya. Terus kayak keputihan, kayak haid gak lancar, cepet aja. Zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman boleh bertanya sambil aku jawab semampu aku ya, teman-teman ya. Siap Mbak Cici ya. Oke. Dah sebentar ya. Oke, aman ya. Nah, sebentar. Oke. Ya, silahkan langsung ditanya aja. Tadi udah lewat pertanyaannya. Ustazah, sebentar ya. Oke, aman ya. Ustazah, fajar itu sama dengan qobliyah, sama aja ya. Sholat fajar dengan qobliyah itu sama aja loh teman-teman ya. Nah, fajar dengan qobliyah. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mbak Yanti, iya, nggak apa-apa. Memang itu tanda asli Mbak Yanti. Oke, lanjut ya Mbak Yanti ya. Oke, terus jadi memang fajar itu adalah qobliyah, qobliyah itu adalah fajar ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Rebu Wakasan itu sepertinya adalah tradisi turos yang tidak melanggar syariat ya di daerah Jawa ya. Baca aja doa penolak bala seperti Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya, dibaca aja. Allahumma ya, inni a'udzubika min jahdil bala. Ustazah, oke, mau tanya, masih punya hutang sholat, katanya nggak boleh sholat sunnah, nggak benar ya. Mayya'mal miskola dzarratin khairan yarah, mayya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Semua kebaikan akan Allah terima, semua keburukan pun akan Allah terima. Nggak ada ceritanya nggak boleh sedekah kalau masih ada hutang, nggak boleh sholat sunnah kalau nggak sholat wajib, enggak. Semua akan dihitung oleh Allah secara adil. Innallaha ahkamul hakimin ya. Ustazah, kalau lagi zikir saat qabliyah subuh mendengarkan azan, berhenti ya. Tidak ada aktivitas saat azan. Jadi jawab azannya dan berhenti ya untuk zikir atau sekedar baca Quran ya. Diem ya, nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Hana tidak mau mendengarkan nasihat kita. Nasihati aja terus, belum waktunya. Ya, kita nggak bisa merubah orang secara instan. Kita aja taubatnya baru kemarin di usia 40, 50 atau baru 3 tahun yang lalu bertaubat. Masa kita pengen anaknya cepet-cepet berubah dan memaksakan semuanya. Sementara yang ngasih hidayah adalah Allah, bukan kita. Kita juga nggak sempurna kok sebagai manusia. Dulu sebagai anak kita juga nggak sempurna kok. Malah dulu kita penuh dosa. Juga kita mungkin melawan atau berdusta dengan orang tua. Jadi tidak boleh instan, tidak boleh teman-teman langsung marah, putus asa, tidak. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi menjadi anak yang paling taat ya. Berbaik sangka jauh lebih baik ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya.
Ustazah mau ngasih ketupat sama Ustazah. Siap ya. Ustazah kalau azannya di tempat lain apa kita harus dengarkan azan dulu Zah? Jadi jawab satu azan saja. Nah teman-teman langsung bisa sholat ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah. Oke sebentar ya. Pelan-pelan siap Mbak Oma. Kalau di depan ada yang tausiah teman baca Quran dalam hati boleh nggak? Jangan dengerin tausiahnya. Karena mendengerin tausiah itu hukumnya fardu ain. Sementara ngaji hukumnya sunnah ya. Jadi kalau ada ustadz di depan mimbar, teman-teman dengerin ustadznya. Pertama karena itu wajib. Yang kedua karena itu majelis ilmu. Jauh lebih utama dibanding baca Quran pahalanya. Yang ketiga adalah ihtiram. Menghargai gurunya, menghargai ustadznya ya. Ustazah, kalau kita tidak bisa mengaji, apakah boleh sholat? Ada yang bilang tidak sah karena salah bacaannya. Yang paling wajib benar itu adalah Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya dibenerin supaya sholatnya sah ya. Oke, Ustazah, oke, kita doakan ya Mbak Saumiati ya, Masya Allah, siap Mbak Najwa ya, aman ya Mbak Alia. Ketika kita sedang sholat fardu, ketika sedang sholat fardu, terdengar suara azan di tempat lain gak apa-apa, yang penting udah masuk waktu sholat ya. Ustazah, oke, minta doa buat usaha jualan laris, baru mau mulai jualan. Semoga Allah lariskan. Jaga prinsip-prinsipnya. Kalau lagi jualan gak boleh lupa sedekah subuh supaya rezekinya lancar. Sholat duha jangan lupa dan kemudian sholawat. Berapapun yang kita dapat itulah rezeki kita ya. Kalau kita masih merintis harus banyak lebih sabar. Kalau mau tidur kita usahakan berwudu dulu ya. Ya usahakan sunnah tidak wajib ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah kenapa kalau barang langka harga naik? Iya dalam teori ekonomi ada namanya supply and demand ya. Makin banyak supply-nya makin sedikit demand-nya. Jadi sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang banyak biasanya tidak terlalu berharga. Makanya kalau ada apa-apa tuh jangan kebanyakan termasuk perasaan. Jadi nggak dihargai. Ya jadi memang kayak gitu teori ekonomi. Semakin sedikit barang semakin naik. Semakin sedikit barang semakin naik dia demand-nya. Ustazah bagaimana cara ruqyah mandiri? Teman-teman ambil wudu lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu bentangkan sejadah, sediakan air, baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu adalah Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah dan ayat kursi. Baca 3 kali masing-masing, minum airnya. Gitu aja cara ruqyah mandiri. Ya cara ruqyah mandiri ya. Ustazah perempuan pakai celana nggak boleh walaupun kulot ya. Gimana saya kalau sholat tahajud ada rasa takut jadi tahajudnya jam 4. Nggak apa-apa tahajud jam 4. Yang penting belum azan subuh ya. Ustazah kalau kita tengah malam buang air kecil apa harus berwudu lagi Zah? Wudu itu tidak harus, wudu itu sunnah. Kalau berwudu lagi alhamdulillah ya. Kalau seandainya teman-teman bangun malam-malam tahajud lah ya. Jangan sampai nanti malaikat catat bangun malam. Isinya apa? Pipis semua. Nggak ada yang isinya tahajud ya. Pipis. Scroll TikTok. Kayak gitu ya. Ustazah doa antara azan dan iqamah makbul. Apa berdoanya harus baca doa azan dulu. Doa setelah azan sunnah ya, tidak harus. Setelah itu baru teman-teman berdoa ya. Ustazah saya dari Malaysia, saya selalu suka dengan yang Ustazah sampaikan. Sama-sama, terima kasih ya. Teman-teman kita yang di Malaysia, ada yang sudah datang ke Pekanbaru, ketemu aku sambil jalan-jalan. Teman-teman kita yang dari Malaysia sudah pernah datang, dari Singapura juga udah pernah datang, aku juga udah pernah kunjung ke sana. Semoga silaturahmi tetap terjaga ya.
Oke, Ustazah habis sholat langsung zikir, tapi saya panas buka mukena. Sebenarnya nggak masalah ya, bahwa ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi sebenarnya boleh aja untuk teman-teman melakukan yang namanya zikir. Tanpa hijab nggak masalah sebenarnya sih ya. Kita mau tidur kan zikir ya, ngelihat sesuatu yang indah kita masya Allah, padahal lagi pakai daster nggak masalah. Ustazah, oke, sebentar ya. Sisa air wudhu masuk ke mulut tertelan saat sujud tidak batal ya. Ustazah, oke. Nah, sebentar ya. Doakan kalau lagi haid sengaja ditunda, dosa nggak? Apakah? Coba-coba Mbak Putri, terputus Mbak Putri. Ya, Ustazah, katanya kalau ke makam harus wudhu dulu ya, enggak, sunnah saja. Jadi kalau ke makam itu, teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu masuk ya ke dalam kuburan itu, jangan ke liang lahat, di lingkungan kuburan aja. Ambil air putih, siram kuburannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu doakan pakai bahasa Indonesia boleh. Atau mau zikir dulu, mau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu, baru teman-teman zikir dan doa, nggak masalah ya. Apakah air liur najis? Enggak. Ya, ndak najis ya. Cara mengatasi was-was, baca dong Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah min syarril, dari kejahatan, waswasil, waswasnya si khannas, kayak gitu ya. Ustazah, kalau lagi haid sengaja ditunda karena KB, apa yang ditunda? Yang ditunda apa Mbak Putri? Ustazah, oke, sebentar ya. Pengen pikiran tenang gimana Zah? Otak kita ini ibarat handphone. Semahal apapun handphone, kalau terlalu banyak data yang masuk, ya, foto-foto yang masuk, ya, grup-grup wawa yang masuk, semua foto artis, kucing beranak 7, buaya naik gunung, pokoknya banyak kali filenya nih penuh. Ya, mulai jadi candaan-candaan yang nggak terlalu penting, masuk semuanya, masuk ke galeri, dia akan lemot. Kalau dia udah lemot, dia susah tuh mencari file yang mana penting, yang mana nggak penting. Ujung-ujungnya error, semahal apapun dia. Jadi handphone ini ibarat otak kita. Kalau di otak kita ini masuk semua informasi, gosip artis masuk, kemudian berita-berita viral kayak kucing beranak kancil masuk, gosip tetangga masuk, kemudian berita-berita DPR masuk, legislatif masuk, sembako naik masuk, gosip tentang kawan masuk, aib kawan masuk, semua dalam otak kita. Maka lemot, kita nggak sulit fokus, hati kita nggak tenang. Kita menjadi orang yang jarang tersenyum karena terlalu banyak data dalam otak kita. Sehingga pas ditanya hal yang penting kita nggak ngerti mana lagi nih file yang penting. Makanya kalau mau tenang jangan fokus, jaga fokus. Tidak semua hal harus kita tahu, tidak semua ahli mengomentari banyak hal. Tidak harus kita ahli mengomentari seluruh masalah yang ada di dunia ini. Tidak perlu juga kita ahli mengomentari orang lain. Tidak perlu juga kita harus memikirkan banyak orang. Tidak harus ya, jaga pikiran, jaga fokus supaya kita jauh lebih tenang ya, karena otak ini kalau udah crowded banyak kali filenya, bingung, ujung-ujungnya was-was ya. Nah kayak gitu ya, tidak semua informasi harus kita dengar, tidak semua informasi harus kita tahu, semua nak tahu. Nah kalah pula profesor nanti. Nah gitu ya, caranya seperti itu. Hanya tahulah hal-hal yang mengantarkan kita kepada ibadah aja. Jangan lakukan hal-hal dan tahu banyak hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Nanti lemot otaknya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Ingin menghindar dari ipar, tapi setiap hari harus jenguk mertua. Kenapa harus menghindar? Kalau menghindarnya karena dia sering menyakiti, nggak apa-apa ketemu. Yang penting jangan terlalu banyak mengurus persoalan dengan dia. Ya, Ustazah, bersentuhan suami istri ketika wudhu gimana? Ya, tergantung. Imam Syafi'i mengatakan batal.
Imam Hanafi mengatakan tidak batal, ya. Kemudian Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana, ya. Oke, sengaja haid ditunda karena pengen sholat terus, nggak boleh. Maksudnya minum obat penunda haid, nggak boleh. Nggak boleh, Mbak. Obat penunda haid itu hanya boleh kalau Mbak mau umroh dan kemudian mau umroh. Nah, jadi mau umroh atau mau haji, ya. Ustazah, apa doa biar anak lekas dapat jodoh? Robbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Suruh anaknya baca doa minta jodoh. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ustazah pengen tobat dari riba tapi belum bisa menutup riba. Gimana? Ya, jangan ditambah lagi, yang ada itu selesaikan. Ini doa dapat jodoh, ya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris, ya. Oke, gitu ya teman-teman, ya. Oke, Nah ini doanya, ya. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, ya. Ustazah, doa apa untuk anak supaya nurut? Robbi habli minas salihin. Allah tuh dicatat aja tuh, doa dapat jodoh dulu. Robbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris, ya. Jadi teman-teman boleh screenshot aja. Doa agar anak soleh. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, ya. Oke, sebentar ya. Ini dia doa anak soleh. Ustazah, sebentar. Ustazah, sengaja haid ditunda karena pengen sholat. Mbak Putri dengerin aku. Mbak Putri, jelas nggak guys suara aku guys? Aku udah jawab tapi ditanya lagi. Aku khawatir nge-lag dan tidak jelas suaraku. Coba dengerin aku ya teman-teman, ya. Dengerin aku pelan-pelan, ya. Kita nggak lama kok. Bentar ya. Sengaja menunda haid. Mbak Putri, coba dengerin aku udah 3 kali jawab. Oke, sengaja menunda haid karena pengen sholat terus tidak boleh. Ya, yang boleh itu adalah menunda haid, ya, kalau umroh dan haji. Oke ya, oke ya. Nah, dah. Tuh, nanya lagi guys, gimana ceritanya? Oke, ini spam atau gimana ini ya? Ustazah, sebentar ya. Ustazah kalau ada Oke gitu ya, sebentar ya. Boleh Mbak Putri, aman Mbak Putri. Namanya sampai 10 kali pun aku sebut, ya. Siap ya. Ustazah kalau uang tabungan dikeluarkan zakatnya apa setiap tahun atau cukup sekali aja? Boleh ya teman-teman, ya. Boleh setiap tahun selagi di atas 8 setara dengan 85 gram tabungannya. 1 gram misalnya 2 juta kali 85. Nah, berapa itu konversinya? Maka teman-teman selagi uangnya di atas harga segitu, maka teman-teman wajib zakat 2,5%. Ustazah, iya Mbak Arti, ya. Ustazah, bolehkah berdoa minta panjang umur? Why not? Kenapa tidak? Ada kok doanya. Ya Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan usia kami. Wasahih ajsadana, ya. Sempurnakan jasad kami. Wa nawwir qulubana, ya, dan kemudian berikan cahaya pada hati kami. Pakai bahasa Indonesia boleh, ya. Ustazah, oke, menstruasi boleh berzikir, boleh. Menstruasi boleh zikir, doa, sholawat, ngulang-ngulang hafalan, gak masalah, ya. Ustazah, sholat hajat tolak bala, gak ada sholat tolak bala. Yang ada adalah doa tolak bala.
Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ustazah, kalau sudah baca Robbila Tazarni Fardan dari 7 tahun lalu belum ada jodoh, gimana? Ambil hikmahnya. Bisa jadi dengan ada jodoh Allah nggak izin karena mbak nggak siap secara mental, lebih menderita, lebih sedih, lebih dizolimi. Akhirnya mbak sendiri sekarang, nggak ada masalah. Yang penting syukuri, nikmati bahwa kesendirian bukan berarti sepi. Orang yang ramai pun belum tentu juga merasa di tengah keramaian. Nggak usah terlalu sering meratapi nasib, nikmati apa yang ada. Everything is okay, ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau lagi mens, apa boleh ikut tahlil, sekedar berzikir atau mengulang hafalan atau mengikuti orang banyak, nggak masalah ya. Ustazah, kalau minta doa agar aku selalu sayang kepada orang tua, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, celengan sedekah subuh boleh nggak dikasih emak sendiri? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu bisa dikasih ke emak, anak, tetangga, kasih makan teman, boleh ya. Ustazah, bagaimana cara sholat bala tidak masyhur? Ya, sholat bala tidak masyhur teman-teman, nggak usah, teman-teman cukup aja melakukan doa penolak bala. Allahumma rzuqni Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Jangan percaya kalau seandainya Safar adalah bulan bala. Jangan mempercayai itu, nanti terjadi loh. Ana inda zonni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Ya, semua hari baik. Ya, semua bulan mantap ya. Dia Allahumma inni a'udzubika min jahdil balazah. Kalau ngelarang suami pergi keluar kota sama teman-teman kantornya dosa enggak? Tergantung sebabnya. Mau ngapain dia keluar kota? Kalau dia mau kerja, hukumnya fardu ain buat dia, tidak boleh dilarang. Tapi kalau sekedar main, hukumnya mubah bagi dia, berhak istri melarang ya. Ustazah, apa itu puasa mutih? Puasa 3 hari setiap bulannya. Di bulan Hijriyah ya, di bulan Hijriyah ya. 13, 14, 15 Hijriyah. Tapi nanti aku ingatkan jika udah masuk waktunya ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti kita coba ingatkan terus ketika udah masuk puasa mutih ya. Oke, Ustazah, oke. Doa sedekah subuh. Sedekah subuh mulai 2000, yang penting konsisten, boleh nggak? Ya itulah yang sering aku jelaskan. Sedekah subuh itu boleh kok 2000 ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 boleh. Yang penting konsisten. Nanti setiap hari Jumat, sekali sebulan ya, teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh anak ya, boleh ke orang tua, boleh ke suami, boleh traktir makan teman, ngasih makan kucing, aman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat taubat dilaksanakan setelah sholat duha, boleh nggak? Boleh. Sholat taubat itu adalah sholat yang mana dia adalah dikerjakan siang dan malam, boleh ya. Ustazah, oke. Bolehkah menjamak sholat untuk karnaval? Nggak boleh. Yang boleh itu adalah menjamak sholat kalau dalam perjalanan, minimal perjalanan 85 km. Ustazah, aku mengajak tetangga dan saudara untuk ikutan live Ustazah. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Siap Mbak Vina. Ustazah, apa amalan agar anak betah di pondok? Teman-teman lakukan sholat taubat aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu lakukan kayak sholat biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca.
Saya juga Ustazah ngajak anak saya siap. Semoga jadi amal jariah ya. Kemarin ada jemaahku yang bilang orang tuanya sudah tua, pengen belajar agama, nggak sanggup ke masjid, lalu dia downloadkan TikTok. Hanya di follow akun kita, nih belajar aja dari rumah pakai ini. Aku beliin handphone katanya sama emaknya, lalu kemudian aku downloadkan TikTok. Jadi biar mak betah di rumah. Masya Allah ya, sampai didownloadkannya emaknya ya. Dicariin handphone, didownloadkan, disuruh lihat caranya gimana. Dan ternyata banyak ya yang seperti itu ya. Masya Allah, semoga TikTok kita aman-aman aja sehingga bisa menjadi asbab daripada perubahan kita masing-masing ke depannya ya. Oke. Ustazah, batas sedekah subuh jam berapa? Batas sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Pokoknya masukkan aja ke celengannya. 2000, 2000, 2000, 2000. Iya Mbak Mama Jannah ya. Lalu kemudian kasih ya kepada orang lain setelah 10 hari, setelah 1 bulan. Sedekah subuh itu luar biasa. Di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Ustazah, aman ya. Jadi sedekah itu bisa siang, bisa malam. Tapi hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang yang berilmu adalah orang yang luar biasa ya. Dia tahu cara sedekah yang paling mantap, di antaranya sedekah subuh ya. Ustazah, pil KB masih ada ulama yang membolehkan untuk menjarakkan. Ustazah, kalau sedekah subuh niatnya buat haul suami gak jadi masalah. Yang penting sedekahnya untuk orang. Anakku juga rajin sedekah subuh setelah dapat ilmu dari Ustazah. Masya Allah. Apalagi kalau anak muda. Sangat sangat penting ya sedekah subuh itu supaya dimudahkan Allah rezekinya. Apakah sholat awabin dilakukan Nabi? Mbak Erita coba buka kitab-kitab madhab Syafi'i, dijelaskan tentang sholat awabin ya sebagai sumbernya. Ustazah, sedekah subuh dicampurkan sama uang celengan gimana? Jangan ya, karena celengan itu untuk kita, sedekah subuh itu untuk orang lain ya. Celengan itu untuk kita, sedekah subuh untuk orang lain ya. Ustazah, bagaimana kalau sedekah subuh sebelum azan? Sebenarnya boleh sih, cuma biar seragam, jadi aku soundingnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Boleh nggak sholat pakai mukena warna-warni? Sebenarnya dulu nggak boleh. Alaikumus sauda wal baida. Dianjurkan orang itu memakai baju hitam dan putih. Tujuannya khaliful Yahud, membedakan diri dari orang Yahudi. Tapi kalau sekarang boleh taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. So sekarang boleh kita melakukan sholat pakai warna-warni. Perempuan bisa, bahkan saat umroh pun bisa ya. Saat umroh pun bisa ya. Mbak Oka, kodo itu hanya dilakukan kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat, nggak usah kodo Mbak Oka. Ustazah, bolehkah nggak pas mandi besar terus ada yang manggil kita nyahutin? Nggak masalah ya. Mandi besar lalu ada yang nyahutin kita mandi nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, celengan niat buat daftarin anak sekolah bisa, tapi jangan sering-sering buat anak ya sedekah subuh. Karena sedekah subuh itu semakin banyak orang yang senang karena perbuatan kita, semakin besar pahala buat kita ya. Ustazah, siap Mbak Maimai ya. Ustazah, kalau setiap sholat subuh masukin kaleng di musola, bisa. Di musola itu juga dia tidak akan serahkan di hari itu kok. Dia dikumpulin dulu kok walaupun di musola. Nah kita di rumah juga seperti itu. Kita kan tidak langsung kasih karena subuh-subuh kan gak ada manusia juga kan. Jadi maka kita boleh untuk kumpulkan di rumah dulu ya. Kumpulkan di rumah 2000 kayak gitu. Baru nanti kita serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, bolehkah dari hasil sedekah subuh kita traktir teman-teman? Silahkan, bagus. Kalau bisa traktirnya di hari Jumat. Kalau dia perempuan kan nggak sholat Jumat. Ya, nah jam istirahat kalau kita ngantor traktir hari Jumat. Bagus itu ya. Ustazah, oke, sedekah subuh bisa kita masukkan ke masjid? Bisa, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah kita sholat subuh zikirnya sambil kerjakan tugas rumah tangga? Sebenarnya zikir sambil ngapain pun tuh nggak apa-apa. Zikir sambil nyetrika, zikir sambil naik kendaraan itu nggak masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Kalau air mata jatuh ke mulut lalu diminum saat sholat tidak membatalkan sholat. Nangis saat sholat juga tidak batal, asal jangan bersuara nangisnya. Skincare apa? Herbalife. Ustazah, saya punya hutang lalu orangnya meninggal, lalu saya bayar ke ahli warisnya. Boleh ya. Ustazah, kadang aku suka lupa sedekah subuh. Terus ingatnya siang, ada nggak? Itu nggak sedekah subuh namanya. Secara hukum bolehnya ya boleh-boleh aja. Cuma masalahnya itu nggak sedekah subuh, itu aja masalahnya ya. Ustazah, kalau sedekah subuh nanti celengannya dimakan buat anak-anakku boleh ya. Ustazah, oke. Nah, kalau anak betah di pesantren lakukan sholat hajat, benar. Ustazah, oke, nanti malam ada sholat tolak bala di masjid. Ada baiknya berdoa saja. Doa tolak bala ya. Ustazah, sebentar ya. Jawab azan sambil aktivitas tidak ada masalah. Sekali lagi, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, Ustazah, jual penghitam rambut ke non-muslim. Boleh, nggak masalah karena non-muslim. Ustazah, Jombang, Jatim, mantap ya. Kalau wudhu setelah mandi hanya menggunakan handuk, boleh nggak? Wudhu itu pakai air, nggak pakai handuk. Maksudnya, boleh berwudhu pakai handuk. Salah. Boleh berwudhu dengan mengenakan handuk. Boleh, nggak ada masalah ya. Ya. Boleh berwudu dengan mengenakan handuk. Betul sekali. Boleh. Itu cuma adab. Dia bukan syariat. Ustazah, please spill skincare. Skincare aku Herbalife, teman-teman. Ustazah, kalau bikin jumber dari subuh tapi dibagikan setelah subuh, apa jumber? Jumber itu apa? Ustazah, pakai sedekah subuh, acara ultah pakai sedekah subuh. Kalau untuk orang tidak ada masalah ya. Kan untuk orang kan nanti uangnya itu kan untuk makan orang. Nggak masalah ya. Oh jumber, astagfirullah. Jumber tuh Jumat berkah ya. Baik-baik aja napa guys. Iya kan. Bingung pula aku apalah jumber. Aku bilang jamber, jam berapa? Rupanya jumber. Enggak lain pun si kawan ini. Kalah pula aku jadinya. Coba apa pertanyaannya tadi jumber? Astagfirullahaladzim. Jumber. Yang lain tahu pula jumber. Dari tadi aku baca itu guys. Jumber apalah nih sebenarnya. Akhirnya aku menyerah jumber. Maksudnya apa? Kata aku kayak gitu. Astagfirullah. Jumber Jumat berkah. Agak lain pun ya. Oke. Gaul Zah orang-orang nih. Ya kan. Agak ngeri. Ngeri kelasnya guys. Minta ampun. Ya kan. Kalah aku. Jumber. Apa tadi pertanyaannya jumber tadi ya? Lupa aku ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dibelikan es teh di kios saya sendiri boleh. Nanti kasih orang. Ya, sedekah subuhnya. Tehnya kasih orang ya. Kalah aku lewat. Makanya aku panggil mbak. Gak berani aku panggil nenek ya kan. Gayanya luar biasa. Jumber. Celebeu. Ustazah, saya sedekah subuh 10 tiap hari. Ya, tapi saya nyimpan buat 5 hari 10.000. Nggak masalah ya. Masya Allah ya. Siap ya. Oke. Jumat berkah sama bayar nazar disamakan boleh tidak? Maksudnya begini. Ketika Mbak ingin nazar, Mbak serahkan di Jumat berkah, nggak masalah ya.
Oke, ya kan? Nah, gitu kan. Nah, sedekah subuh tiap pagi ngasih makanan kucing boleh. Iya, Mbak Lis, nggak masalah ya. Ustazah skill care-nya detil. Kayak terbaca lagi pula. Oke, kayak gitulah ya. Skincare-nya Herbalife, krim siam, krim malam, serum, SPF, scrub, sama masker. Ustazah sedekah subuh kepepet buat kondangan. Kondangan boleh kok sedekah subuh, nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Untuk kondangan kan untuk orang lain tuh nggak masalah. Perkenalkan namaku, oh iya namaku Nela, sama-sama ya. Ustazah, apakah sholat tahajud harus dibarengi witir? Enggak juga. Tahajud itu nggak harus bareng witir. Boleh witir tanpa tahajud, boleh tahajud tanpa witir. Tanam benang, sulam alis, jelas berdosa. Tanam benang, sulam alis, tetap berdosa ya. Teman-teman enggak boleh ya, syubhat ya. Oke, Ustazah sedekah subuh naruhnya di celengan, dibukanya setahun sekali. Sebenarnya secara hukum nggak masalah. Cuman kalau setahun sekali aku nggak berani menyatakan support untuk itu, enggak. Karena kayak gini guys ya, setahun itu lama ya, siap Mbak Ambar ya. Setahun itu lama. Pertama kita enggak tahu usia kita. Yang kedua kita harus melatih diri kita memberi. Memberi tiap bulan, tiap 2 minggu ini harus dilatih guys. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Ya, kalau memberi itu mudah, semua orang kaya akan dermawan, guys. Ya, jadi dilatih tuh memberi sekali seminggu, sebulan sekali. Latih ini, dilatih ini. Karena kalau kita ndak latih susah, karena banyak orang letakkan uang di hati. Uangnya keluar, hatinya sakit. Ya, sedikit orang letakkan di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Dan yang ketiga nanti dia jadi banyak, ujung-ujungnya beli handphone nanti, ya. Ustazah, Oke, jual baju pribadi yang layak pakai nggak masalah. Menjual baju bekas, barang bekas. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh, oke. Yang penting tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, kalau flek terus, coklat terus selama 3 minggu lebih, apakah saya sholat? Baik, jadi gini Mbak Drea, kalau Mbak flek gitu ya. Nah, kalau Mbak flek sampai hari ke-15 itu namanya Mbak udah istihadah. Jangan nunggu 3 minggu Mbak ya. Nanti hari ke-15 Mbak itu boleh mandi ya. Hari ke-15 Mbak boleh mandi Mbak Drea. Nanti ke hari 16, 17, 18, 19 itu namanya Mbak istihadah Mbak. Apa itu istihadah? Istihadah itu adalah darah sakit. Mbak boleh sholat, Mbak boleh puasa, Mbak boleh umroh, Mbak boleh tawaf, boleh Mbak, nggak jadi masalah ya. Yang penting sholat dan wudhunya nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Habis wudhu langsung sholat. Ustazah kalau sambung rambut nggak boleh. Jadi gini Mbak, kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa nggak boleh eyelash, ya extension, ya tanam bulu mata, ya sambung rambut, ya kemudian benang, ya tanam benang atau rebonding nggak usah dilakukan atau smoothing karena kembalinya itu lama. Kalau dia lama kembalinya seperti semula, jangan lakukan, itu syubhat ya. Sebagian mengatakan haram. Tapi kalau dia bisa kembali seperti semula, kayak kutek bisa dihapus, ya kayak yang di mata itu ya. Softland ya itu bisa dibuka, itu nggak masalah ya. Jadi dia tergantung ya. Saya pengen pengajian hari Jumat ada kencelengan dan Ifa anak yatim bisa dibilang sedekah subuh. Intinya kalau dikumpulkan di waktu subuh itu namanya sedekah subuh. Ustazah, perhiasan peninggalan orang tua yang ada sama saya jual gimana? Kalau itu udah hak Mbak. Setelah adanya warisan itu boleh Mbak pakai aja, Mbak jual boleh ya. Ustazah, oke, batatan tabarruj itu apa Ustazah? Berlebih-lebihan dibanding orang lain ya.
Tabarruj itu contohnya kayak gini mbak. Mbak pakai tindik di hidung. Orang ndak bertindik, mbak bertindik sendiri. Mbak pakai tindik di gigi ya. Orang ndak bertindik, kita bertindik sendiri. Ya mbak pakai tindik di telinga. Atau mbak pakai semacam tabarruj juga semacam dandan yang terlalu berlebihan. Yang kalau orang lihat mbak, orang jalan orang lihat mbak gitu. Ya itu. Tapi kalau